Seorang emak-emak pingsan saat antri membeli beras murah di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Diduga korban kelelahan karena berdesakan dan mengantri cukup lama bersama ratusan warga lainnya. Seorang emak-emak pingsan saat sedang mengantri untuk membeli beras murah di lapangan Kavaleri, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Korban pingsan diduga karena kelelahan mengantri bersama ratusan warga lain. Warga dan petugas langsung mengevakuasi korban dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Sejak pagi hari, warga sudah berdesak-desakan saat mengantri membeli beras murah. Bahkan situasi antrian sempat ricu karena warga khawatir akan kehabisan stok beras murah. Namun situasi kembali kondusif setelah petugas menertibkan warga. Tadi ibu itu lagi ada berhalangan penyakit kewanitaan, mungkin karena terlalu lama mengantri sehingga ada sembelit ya begitu di perutnya. Untung teman-teman tadi Babinsa Mas Babinsa cepat respon, Kapops juga tadi langsung menginstruksikan untuk diangkut pakai kendaraannya Kasa Sabara. Masih tingginya harga beras di pasar membuat warga rela mengantri beras murah dari Perum Bulog walau cuaca sedang panas terik dan maupun hujan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Anyus melaporkan. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Tarakan, Kalimantan Utara menangkap seekor buaya berukuran besar. Selanjutnya buaya yang ditangkap diserahkan ke BKSDA dan dibawa ke tempat penangkaran. Kemunculan seekor buaya berukuran lebih dari 2 meter di sebuah parit di Kelurahan Karangharapan, Tarakan Barat, Kalimantan Utara gegerkan warga. Petugas PMK Tarakan yang tiba di lokasi langsung melakukan penangkapan. Namun akibat kondisi parit yang gelap dan peralatan yang kurang memadai, proses penangkapan buaya sedikit terkendala. Upaya petugas pun akhirnya membuahkan hasil. Tak kurang dari setengah jam hewan buas tersebut akhirnya ditangkap. Buayanya melarikan diri, ya teman-teman ramai-ramai untuk dengan peralatan tantangan kosong itu menaklukkan buaya. Ya setelah itu diikat baru dibawa ke tempat yang aman. Setelah berhasil ditangkap petugas PMK Tarakan, buaya diserahkan ke BKPSDA dan dibawa ke tempat penangkaran buaya. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Massa yang tergabung dalam sejumlah gerakan masyarakat melakukan long march menggeruduk gedung DPR RI Jakarta pada Selasa siang. Aksi unjuk rasa ini membawa sejumlah tuntutan yang terkait pelaksanaan pemilu 2024 dan kenaikan beberapa harga bahan pangan. Gabungan massa dari berbagai gerakan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Massa yang terdiri dari petisi Brawijaya serta para relawan pendukung paslon Capres, Cawapres nomor urut 1 dan 3 melakukan long march berjalan dari Senayan menuju gedung DPR RI. Di depan gedung DPR RI, massa mulai membakar ban bekas. Dengan membawa spanduk berisikan tuntutan, massa menuntut DPR RI dapat turun tangan menyelesaikan permasalahan pemilu yang dipenuhi kecurangan. Salah satu tuntutan massa mendesak DPR untuk segera melakukan hak angket. Pemilu 2024 yang telah dilakukan 14 Februari lalu dinilai syarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, massa juga menuntut pemerintah untuk menurunkan harga komoditi pokok seperti beras dan sembako yang meroket beberapa bulan terakhir. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra Anyus melaporkan. Sementara usulan hak angket kecurangan pemilu ramai disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang hanya dihadiri setengah dari total jumlah anggota. Ketua DPR RI Puan Maharani juga tidak hadir dalam sidang.
DPR RI menggelar sidang paripurna ke-13 pembukaan masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Namun, sidang hanya dihadiri 290 anggota DPR karena 285 anggota lainnya tidak hadir. Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani juga absen lantaran tengah mengikuti kegiatan di Prancis. Di awal sidang, anggota DPR RI dari fraksi PKB, PKS, dan PDIP melakukan interupsi dan mengingatkan DPR agar segera menggunakan hak angket dalam menyikapi dinamika pemilu 2024, terutama terkait dugaan pemilu curang. Munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenparekraf mengimbau pelaku usaha penyewaan jasa sepeda listrik di Gili Trawangan untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Imbauan ini dikeluarkan setelah adanya aksi sweeping warga kepada pengguna. Puluhan warga Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok, Nusa Tenggara Barat melakukan sweeping sepeda listrik yang berkeliaran di kawasan destinasi wisata Gili Trawangan. Sweeping dilakukan karena warga geram akibat maraknya penyewaan sepeda listrik yang tidak mematuhi aturan ada. Kasus ini menjadi perhatian Kemenparekraf karena akan berdampak kepada kenyamanan wisatawan. Para pelaku usaha jasa penyewaan diminta untuk segera mematuhi aturan yang berlaku. Jadi saran saya sih sekarang kita ikuti aturan main semuanya. Kalau kita berjalan di atas rel yang benar, tentunya itu keselamatan yang kita dapatkan. Tapi saya akan cek seberapa progresnya ya atas kejadian itu, yang tentu kita tidak ingin ya ada sesuatu yang seperti itu di sebuah destinasi. Itu kan destinasi yang terkenal dan orang maunya nyaman, tapi kenapa harus ada masalah? Larangan penyewaan sepeda listrik telah disosialisasikan ke warga setempat di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Larangan tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perhubungan dengan denda sebesar Rp50 juta bagi yang melanggar. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.